Terima kasih Tuhan. Biar iman kami teguh, biar hati kami tahu bahwa kami itu percaya kepada gunung batu yang tidak pernah berubah segala zaman dan dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan. Ajari kami seperti Bapak Abraham menjadi Bapak iman bagi orang-orang yang Kau percayakan dalam hidup kami. Biarkan kami punya iman yang meneladani Engkau Tuhan, dan iman yang bisa mengayomi mereka juga. Hamba berdoa tumbuhkan iman daripada jemaat-Mu, keluarga besar saat teduh. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan kemampuan, sembunyikan di balik salib Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Dan saya sebut akhir pekan ini Minggu Abraham. Saya banyak sekali terima hikmat dari Tuhan tentang Bapak Abraham. Dan besok juga waktu onsite di gereja kita, saya juga akan menyampaikan tentang Bapak Abraham. Demikian juga sekarang, waktu saat teduh ini. Ambil catatan, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul Iman Grade A. Maksudnya Abraham. Ibrani pasal yang ke-11. Sambil kita buka, saya ingatkan bahwa iman kita jangan asal-asalan ya. Perhatikanlah kualitas imanmu. Beli sayur jangan yang layu. Beli yang segar. Supaya sehat, apalagi kalau dimakan salad. Dimakan cara mentah. Beli daging juga. Daging kan ada grade-nya. Ada yang alot, yang keras sekali. Tapi ada yang wagyu. Kalau daging sih mahal. Tapi kalau firman itu for free. Karena itu imanmu jangan tanggung. Pastikan imanmu itu wagyu. Iman kita itu sungguh-sungguh. Kualitasnya diperhatikan. Jangan sampai setengah-setengah takaran. Iman itu jangan pura-pura. Iman itu juga jangan sampai kita itu tidak menentukan kualitasnya. Tidak dipikirkan lagi kenapa kita beriman. Iman itu bukan teori. Iman harus segenap hati. Makanya itu saya berikan judul Iman Grade A. Supaya kita betul-betul mengalami yang terbaik dari Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 itu di Alkitab kita judulnya saksi-saksi iman. Ditulis di situ The Hall of Faith, bukan Hall of Fame. Kalau di Amerika, di Hollywood ada Hall of Fame, ada bintang-bintangnya, lalu setiap nama-nama bintang film yang legendaris ditulis di sana. Ya. Tuhan juga punya, tapi bukan Hall of Fame, tapi Hall of Faith. Tuhan mencatat orang-orang yang merupakan saksi-saksi iman. Mereka lah orang-orang yang menorehkan sejarah dalam kehidupan orang lain dan dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mau melakukan yang sama dengan Anda. Saya berani katakan Ibrani 11 ini harusnya tidak ada konklusinya. Karena Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan akan repeat order. Kemuliaan itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Tapi syaratnya iman jangan asal-asalan. Iman juga nggak boleh ikut-ikutan. Pastikan iman Anda grade A, yang terbaik. Yang terbaik gradingnya. Ya, kita sekarang baca terlebih dahulu, hanya berapa ayat saja yang saya cover hari ini. Ibrani 11 ayat 8-10. Kita baca seluruh. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita lihat di ayat yang ke-8 terlebih dahulu, karena iman Abraham taat. Kalau imannya asal-asalan, dia nggak mungkin sampai ketaatan. Kalau imannya ikut-ikutan, dia pasti ragu-ragu. Dia bulat hati itu. Karena iman Abraham taat. Jadi dia bukan hanya sekedar yes man, melakukan instruksi. Bukan hanya dia sekedar taat buta. Fondasi landasan taatnya adalah iman yang bulat. Karena iman, because of faith and by faith.
Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kalau kita disuruh seperti Abraham pergi ke suatu negeri yang pusaka, suatu negeri yang mengalir dengan susu dan madunya, siapa nggak mau? Kalau kita baca kalimat berikutnya, baru kita lihat iman Abraham ini grade A, imannya luar biasa. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ini yang membuat susah. Kalau suatu tempat yang menjanjikan, siapa yang nggak mau? Semua orang bersedia. Tapi dia disuruh Tuhan pergi ke sebuah tempat yang dia tidak mengetahui. Dia menuju ke sebuah tempat yang dia tidak tahu. Dan itu yang membuat iman Abraham luar biasa. Nomor 1, catat itu, iman berangkat. Itu tipenya Abraham, iman grade A itu iman berangkat. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kalau Tuhan suruh, kita nggak ragu bukan karena perintahnya, tapi siapa yang memberi perintah. Kita itu beriman pada karakternya. Tuhan nggak akan bohongin aku, Tuhan nggak akan menipu, Tuhan nggak akan mengecewakan, nanti ujungnya saya tidak akan kecele. Karena saya kenal siapa yang berfirman. Jadi iman itu bukan pada perintah Tuhan, tapi pada Tuhan. Karena itu perintahnya tidak sukar. Karena kita percaya pribadinya. Karena kita percaya karakternya. Karena kita percaya moralitas Allah itu sempurna. Karena kita percaya maksud Tuhan itu mulia. Tuhan itu tidak ingin mencelakakan kita. Dia punya rancangan damai sejahtera, memberi kita masa depan penuh pengharapan. Tapi jalan ke sana seringkali kita tidak tahu tempat yang kita tujui nanti. Kita tidak mengerti. Tuhan bilang masa depan pengharapan, tetapi kok aku dituntun ke situ? Kok dituntun kepada kematian daging? Kok disuruh mengampuni? Kok disuruh ngalah? Kok disuruh mengasihi? Kok disuruh memberi? Mana susu madunya? Berangkat saja saudara. Kalau Tuhan berfirman, bertitah, dan Tuhan memberi instruksi kepadamu, jalan saja maju. Asal yang Tuhan suruh itu dalam firman, dan tidak melanggar firman-Nya. Apalagi kalau tertulis jelas-jelas, mengampuni, mengasihi, memberi, berdoa. Itu tertulis kan? Udah nggak usah dipikir 2 kali lagi. Ya nggak tertulis saja, asal dalam firman. Kalau itu kesaksian roh di dalam diri kita, Tuhan bilang maju. Atau Tuhan berkata tunggu. Apalagi kalau diberikan konfirmasi peneguhan-peneguhan. Baik lewat kejadian atau lewat orang lain. Sebab kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu, Tuhan tidak akan membiarkan Anda meraba-raba. Apalagi meraba-raba dalam kegelapan. Tuhan pasti memberikan rambu-rambu dan tanda-tanda. Tuhan akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahu para nabi. Bukan berarti kita disuruh cari nubuatan kemana-mana atau cari nabi dan nabi, ya bukan. Suara Tuhan itu seperti nabi bersabda. Pasti ada peneguhan. Tuhan kalau bilang sama kita sesuatu asal dalam firman, tidak melanggar firman Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kita berzina. Tuhan gak suruh kita membunuh. Tuhan gak pernah suruh kita korupsi. Karena firman Tuhan berkata, di 10 perintah Allah jangan mencuri. Tapi kalau itu dalam firman, dan itu spesifik untuk hidupmu, tidak tertulis di Alkitab, kuliah di mana, sekolah apa, disuruh ngambil kedokteran. Kita doa rasa seperti ada kerinduan. Kok memang Tuhan taruh itu ya? Gak pernah pupus niat itu. Kalau Tuhan taruh itu sebagai kesaksian di dalam hatimu, pegang teguh. Iman itu perlu langkah kaki. Ternyata iman itu bukan teori. Iman itu juga bukan perasaan. Iman itu ada kakinya. Kaki Anda yang beriman kepadanya. Dan kadang-kadang untuk kita beriman, dibutuhkan a step of faith atau langkah iman juga. Abraham tidak akan mengalami semua kemuliaan Tuhan dan penggenapan setiap janji itu kalau dia tetap tinggal di kampung halaman. Dia langsung packing, dia langsung ngepak, dia langsung berangkat. Imannya Abraham itu grade A. Sedangkan orang lain hanya berteori belaka, dia langsung melangkah. Ini orang luar biasa. Yang lainnya itu hanya grade B, grade C, grade D, atau yang fail sekalian, yang gagal. Iman Abraham itu A. Bukan berarti dia sempurna. Tapi orang ini tidak babi bu, nggak basa-basi. Tuhan bilang dia melaku. Itulah kira-kira bahasanya.
Tuhan bilang sama dia sesuatu, dia jalankan tanpa ragu. Apakah Abraham selalu benar? Ya enggak. Kalau Anda baca soal Hagar, tetapi orang ini kalau sama Tuhan tidak membantah. Imannya iman berangkat. Garis bawahi kata itu tadi di ayat 8. Lalu ia berangkat. Garis bawahi kata berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujuhi. Ada satu lagu bahasa Inggris yang saya dulu suka nyanyikan waktu saya baru terima Tuhan. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Supaya kita bisa bahagia dalam Tuhan, mengalami janjinya. Gak ada jalan alternatif sih, gak ada jalan tikusnya. Just trust and obey. Dengan iman percaya dan taat melangkah. Melangkah di sini bukan dengan coba-coba, sekalipun Abraham tidak tahu destinasi akhirnya. Tapi Tuhan selalu tuntun dia, berapa kilometer ke depan, sudah jelas dulu. Dia nggak bisa lihat sampai ujungnya, dituntun tuh perlahan-lahan. Saya nggak tahu apa yang terjadi 3 tahun akan datang. Tapi saya tahu, rencana saya minggu depan. Saya serahkan ke Tuhan, dengan banyak mempertimbangkan di dalam hati apa yang merupakan kehendak Tuhan. Saya jalankan sesuai dengan nurani yang bersih. Saya tahu apa yang saya mau lakukan bulan depan. Saya tahu apa yang saya mau lakukan esok hari, sekalipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Iman kita itu harus action. Harus beraksi. Tanpa action, iman itu mati. Yang kedua, ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ini sudah sampai nih ceritanya nih. Dia sampai ke tanah perjanjian. Seolah-olah di suatu tanah asing. Sekali lagi saya ulang dari awal. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Garis bawahi kata seolah-olah. Nomor 2, iman seolah-olah. Ceritanya Abraham nyampe nih. Dia sampai di the promised land atau tanah perjanjian. Tapi waktu dia sampai di situ, dia nggak gaya-gaya. Ini punya aku, Tuhan bilang begitu. Enggak, dia hidupnya sehari-hari dulu. Seolah-olah sebagai seorang asing di tanah itu. Padahal Tuhan sudah berikan ke dia. Tapi dia nggak sok-sokan. Nggak sok-sokan ceritanya. Karena iman, ia diam di tanah perjanjian itu. Seolah-olah suatu tanah asing. Dan di situ dia tinggal dengan anak cucunya, Ishak dan Yakub ceritanya. Iman seolah-olah. Iman seolah-olah ini gak bisa kita hanya begini. Action. Setelah action, langsung nyampe. Enggak sih. Setelah kita itu beraksi, melangkah, kita dapat semua. Gak tentu juga. Iman itu perlu ketekunan. Disinilah di stage atau di level ini, iman seolah-olah. Dia hadir, dia sampai di sana, lalu ada banyak adaptasi yang harus terjadi. So much adjustment. Segala sesuatu baru. Dia sebelumnya di tanah kelahirannya. Sekarang di tanah perjanjiannya. Dua hal itu berbeda. Abraham itu, dia itu berasal dari negeri penyembah berhala. Tetapi sekarang dia dipindah ke tanah perjanjian. Ada banyak sekali penyesuaian yang terjadi. Dan Abraham harus membaharui akal budi. Waktu dia di sana, dia harus mengingatkan dirinya sekalipun sehari-hari dia hidup sebagai orang asing. Kan dia nggak boleh seenaknya tempat ini tempat gua. Kan ada prosesnya untuk dia bisa memenangkan tanah perjanjian. Nanti sampai Yosua. Tetapi sekarang dia harus mulai bercokol di sana. Mungkin mulai bercocok tanam. Dia mulai bangun infrastruktur kehidupan yang baru di situ, yang orang-orang situ anggap dia itu orang yang sangat beda dengan mereka, yang lain menyembah berhala, dia menyembah Allah Israel. Ada banyak fondasi yang harus dibangun, tapi dia nggak boleh hilang visi. Karena iman itu memang ketekunan sih. Iman seolah-olah itu membuat dia harus terus tiap hari secara sengaja memberitahu diri. Aku memang orang asing di sini, tapi aku juragan tanah. Tuhan berkata, tempat ini milikku dan keturunanku.
Jadi dia harus selalu mengingatkan dirinya. Pembaharuan akal budi terjadi. Tiap hari dia harus renungkan firman yang dia pernah dengar. Keturunanmu akan jadi berkat. Sebanyak bintang di langit. Sedangkan dia masih belum punya anak waktu itu. Sampai umur 100 tahun dia menunggu. Bahkan tidak ada anak satu. Anak perjanjian itu belum diberikan, Ishak namanya. Dia harus mengingat terus. Iman seolah-olah itu dia bukan pura-pura. Dia harus hidup di dalam dunia, dua dunia. Satu dunia realita. Di dalam realita dia tidak lihat janji Allah digenapi apa-apa. Tapi satu lagi di realita janji. Iman itu adalah bukti segala sesuatu yang kita, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dia harus seolah-olah sudah memperoleh itu. Wow, luar biasa. Otomatis apa yang terjadi? Iman Abraham akhirnya mengubah gaya hidupnya. Mungkin pada waktu Tuhan bicara sama dia, kamu akan punya anak di tanah perjanjian ini. Nanti kamu akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Keturunanmu jadi berkat. Umur udah 90 sekian, dia berkata, mana anak saya? Tapi dia berbuat seolah-olah segera dia punya anak. Mungkin dalam bahasa modernnya ini ilustrasi saja. Mungkin dia mulai beli dan baca buku-buku parenting. Mungkin dia mulai terima pengajaran-pengajaran gimana membesarkan anak. Anak pun belum punya. Tapi dia seolah-olah akan punya anak. Memang sih, kalau Tuhan bicara, Tuhan tidak pernah gagal. Anak pasti akan datang. Tapi dia harus masuk ke dalam dia harus masuk dalam sebuah kondisi hidup yang dia terjepit di tengah antara realita dan janji yang belum digenapi. Dan dia harus bertindak seolah-olah janji itu sudah digenapi. Nama pun diubah. Dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak bangsa-bangsa. Mungkinkah dia sudah mulai siapkan rumah untuk anaknya? Mungkinkah dia mulai berpikiran sebagai seorang ayah? Dia mulai pikirkan nanti anaknya mau sekolah di mana. Imannya seolah-olah dia sudah jadi ayah. Karena itu, ini penting sekali. Kalau Tuhan pernah berbicara dalam hidupmu, Tuhan mau memakai Anda. Bertindaklah, berbuatlah seolah-olah 1001 mata memandang Anda, sekalipun belum satu orang pun mengenalmu. Kalau Tuhan berkata bahwa pernikahanmu akan bahagia suatu hari, jagalah kekudusan itu waktu pacaran, bahkan sebelumnya kita latihan, supaya jangan sampai kekudusan itu dicemari. Berbuatlah seolah-olah pernikahanmu itu akan menjadi berkat, keturunanmu akan diberkati. No, aku tidak akan jatuh di dalam dosa seks. Saya bertindak seolah-olah pernikahan saya akan diberkati. Memang sih, kalau Anda percaya, terjadilah. Kalau Tuhan berkata kepada Anda, nanti karirmu itu akan sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Jangan asal-asalan sekolah. Bertindaklah seolah-olah sudah jadi orang sukses. Padahal masih di bangku sekolah ini. Di area inilah banyak orang yang imannya diuji apakah sekedar teori atau dia serius sekali. Iman yang tidak mengubah gaya hidup seseorang, lifestyle-nya tidak berubah gara-gara imannya, itu iman adalah tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada kuasa di dalamnya. You have to believe to the point that your life is changed by your belief. Kita harus percaya sampai titik hidup kita itu diubahkan karena percaya kita. Makanya jangan sembarangan percaya. Percayalah firman Tuhan. Percayalah apa yang Roh Kudus taruh di hatimu. Apa yang sesuai dengan firman ini. Percayalah apa yang tertulis dalam Alkitab. Believe with all your heart. Dari sejak saya belasan tahun, umur 18 terima Tuhan, saya selalu meyakinkan diri saya sendiri, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai saya. Pelayanan saya belum ada apa-apa. Hanya bantu untuk ringkas-ringkas keyboard, kabel. Waktu itu kan saya termasuk dalam tim praise and worship. Wah, elit kan? Tapi bagian kulinya ringkas-ringkas itu, karena saya sekolah di luar negeri, Gereja Indonesia tidak punya full-timer. Kami ini loh siswa-siswa yang sekolah di sana yang harus volunteer, harus sukarela. Pelayanan saya sederhana. Nggak tampil, nggak apa. Tapi saya ingatkan diri saya sendiri. Philip Mantova, jaga dirimu. Kamu pilihan Allah. Bukan karena ministry saya yang saya lakukan,
tapi karena janji yang saya pegang dengan segenap hati. Saya nggak berani ngawur, bicara saya tata. Meskipun selalu salah bicara. Hidup saya tata. Meskipun masih jatuh bangun sebagai anak muda, tetapi karena saya menata dan karena saya menerjang arus, jatuh pun bangun lagi. Tapi kalau saya terima apa adanya jatuh, ya sudah, saya bisa jatuh nggak bangun lagi. Saya beritahu sama diri sendiri, aku dipilih oleh Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, belasan bahkan, atau puluhan, saya baru melihat hari ini, apa yang Tuhan lakukan, janji itu benar. Saya bukan orang gimana, enggak. Janji itu sebagian besar masih belum digenapi di hidup saya, masih di depan. Tapi paling tidak saya melihat secercah penggenapan itu. Ya, tidak sia-sia di masa muda, ku jaga kekudusan seperti biji mata. Jaga ya, imanmu harus seolah-olah. Your faith must change your lifestyle. Kalau Anda percaya doa Anda dijawab, hiduplah sesuai dengan jawaban doa itu. Hiduplah dengan cara demikian. Ini bukan pura-pura atau sandiwara. Ini seolah-olah. Iman itu harus mendahului cetusannya. Gaya hidupnya harus menyesuaikan dengan apa yang dia imani. Kalau iman kita di sini, hidup kita sudah seolah-olah itu terjadi. Sebab iman adalah bukti yang belum kita lihat. Dasar semua yang kita harapkan. Abraham itu di ayat 9 inilah tantangannya dan dia pas, dia lewat. Makanya dia punya iman to grade A. Iman yang tidak asal-asalan, nggak setengah jalan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Sebab ia, ini Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Garis bawah itu, sebab ia menanti-nantikan, garis bawah kata menanti-nantikan. Yang ketiga, iman menanti-nantikan. Ini iman tipenya Abraham, yaitu iman yang bagus quality. Imannya grade A, sungguhan. Imannya menanti-nantikan. Kenapa imannya menanti-nantikan? Abraham itu hidup di masa depan. Meskipun dia sekarang seolah-olah di masa kini, dia kerjakan, lakukan bagiannya. Dia hidup di masa depan. Iman itu sebagian besar kan untuk apa yang belum terjadi, ya kan? Sebagian besar, bukan segala sesuatu tentang iman itu selalu berhubungan dengan apa yang belum terjadi. Sebagian besar, kita beriman keselamatan kita, bukan? Sudah masuk surga belum? Belum nih, masih hidup, sekarang masih di bumi. Tapi kita hidup untuk surga. Kita hidup untuk upah surgawi kita. Karena kita tahu ada kebangkitan orang mati. Belum terjadi? Belum terjadi. Tapi kita hidup sehari-hari menanti-nantikan saat keselamatan itu datang. Tapi jangan cepat-cepat, jangan lekas-lekas. Masih banyak tugas menunggumu dan menungguku. Hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Setiap kita itu hidup untuk nanti kita itu wisuda di sana. Mendengarkan suara Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu hambaku, masuklah dalam sukacita Bapakku. Bukan mendengarkan, enyahlah kamu. Hamba yang jahat, aku tidak mengenalmu. Hai engkau pembuat kejahatan itu. Kita hidupkan untuk that hour, untuk jam itu. Untuk saat itu, bukan? Sebagian besar daripada iman, bahkan iman sehari-hari, apa yang Tuhan janjikan, itu belum terjadi. Penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu itu masih sebagian besar di masa depanmu. Belajarlah untuk bisa punya visi untuk masa depanmu. Iman itu harus menanti-nantikan. Iman tidak bisa berhenti sampai hanya beriman. Orang yang beriman pasti punya visi yang tinggi. Pasti punya cita-cita. Orang yang beriman pasti punya pengharapan. Lalu, hanya gigit jari di siang bolong doang? Enggak. Orang yang punya cita-cita dan serius dengan itu, orang yang punya visi yang membara untuk masa depan, orang itu pasti mempersiapkan. Saya baca sekali lagi ayat 10. Sebab ia, Abraham menanti-nantikan kota, oke, sekarang kita bicara tentang arsitektur nih, kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan, garis bawah kata direncanakan, dan dibangun oleh Allah, dan dibangun. Orang yang punya iman seperti Abraham, yang grade A ini, yaitu iman yang menanti-nanti, orang itu pasti akan merencanakan hidupnya. Sekalipun dia tahu perencanaan itu tidak selalu terjadi sesuai dengan yang dia harapkan. Tapi dia pasti rencanakan. Sebab orang yang seperti ini pasti menantikan kota yang punya dasar, yang direncanakan
oleh Allah kan, direncanakan bersama dengan Allah. Dan dibangun. Orang yang punya iman seperti Abraham, iman yang menanti-nantikan, pasti dia merencanakan masa depannya. Dan pasti dia mempersiapkan dirinya. Itu kata bangun artinya konstruksi. Bangun itu Anda tidak langsung datang bawa rumahnya jeng, langsung ditaruh di sana, langsung jadi. Tapi materialnya satu persatu, semennya, batu batanya, entah pakai apa rumahnya, kayunya, nanti semua partikel-partikelnya, sekrupnya, segalanya. Yang penting itu bukan blueprintnya. Blueprintnya itu sekali lihat, dikerjakan berdasar itu. Tetapi pengerjaannya itu sama pentingnya, atau bahkan lebih penting. Kalau salah ya percuma blueprintnya. Jangan datang dengan sekedar gambar besar. Persiapkan hidupmu satu persatu sebagai bahan bangunan untuk visi yang dari Tuhan. Pakai waktu, persiapkan satu persatu. Kalau Anda mau menekuni bidang itu, Anda lihat loh, materialnya apa aja untuk membangun ke sana. Persiapkan itu. Pastor Philip, saya mau dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Ya belajar bahasa asing. Kalau Anda pernah menerima janji Tuhan mau pakai Anda di Jepang, ya belajar bahasa Jepang. Percuma bahasa kalau kita berkata aku mau dipakai di sana tapi tidak mempersiapkan bahan bangunan. Segala sesuatu kan direncanakan oleh Allah bersama dengan kita, dibangun oleh Allah bersama dengan Anda dan saya. Kalau Anda mau dipakai sampai ke bangsa-bangsa, perluas wawasan Anda. Kalau Anda mau jadi seorang pebisnis, maka harus mau tahu banyak perkara. Sekarang jangan hanya pokoknya taunya uangnya. Belajarlah bertanggung jawab. Kalau Anda mau jadi seorang, apa ya, satu persatu Anda ngerti sendirilah. Yang penting itu bahan bangunannya. Iman yang menanti-nantikan itu bukan gigit jari, kita tunggu di sini pasif saja. Nanti tiba-tiba simsalabim, abracadabra, terjadi seketika. No, iman menanti-nantikan itu, faith is not passive. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu selalu aktif. Aktif. Dia selalu mempersiapkan, dia selalu merencanakan, dia selalu membangun. Coba lihat, Anda lihat ujungnya yang Anda harapkan. Dan mulai cari bahan bangunannya apa. Aku percaya aku akan sembuh. Jangan hanya percaya untuk sembuh. Setelah Anda sembuh kembali berdosa enggak? Sembuhnya belum datang, dosanya bisa berhenti dulu loh. Setelah Anda sehat terus, hidup harus berguna. Bukan buat foya-foya. Berarti sekarang kita bisa dong dipakai Tuhan sebelum kita sehat. Bisa. Jangan mengeluh tentang penyakitmu terus. Doakan aku. Iya dong, kita harus doakan. Kita harus saling mendoakan bahkan. Tetapi, Anda tidak usah tunggu kesembuhan itu datang. Sekarang Anda bisa dipakai Tuhan. Tutur katamu lembut memberkati orang lain. Mendoakan seseorang. Oh, semua orang kan welcome doa hari-hari ini. Jangan tunggu Anda sembuh. Berguna dulu. Sambil menantikan kesembuhan. Sambil berdoa kota yang dibangun oleh Tuhan. Itu dia yang Tuhan harapkan. Jangan lupa iman grade A itu apa aja? Tipe kualitas Abraham. 1, iman berangkat. 2, iman seolah-olah. 3, iman menanti-nantikan. Saya yakin mujizatnya pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya.